Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya pada pembahasan teori bilangan. Nah, pada kali ini kita akan membahas bab materi terakhir dari perkongruenan, teman-teman. Kita masuk pada sistem perkongruenan linier, teman-teman. Nah, kita akan mempelajari sistem perkongruenan linier dari beberapa perkongruenan linier yang melibatkan variabel yang sama dan yang mempunyai bilangan modulo sama. Oke, misalnya ya, kita ingin menentukan pasangan bilangan bulat X dan Y yang memenuhi dua perkongruenan linier berikut. Nah, di sini ada dua sistem perkongruenan linier ya. Yang pertama, 3X ditambah 4Y kongruen 5 modulo 13. Kemudian yang kedua itu adalah 2X ditambah 5Y kongruen 7 modulo 13. Nah, untuk penyelesaian dari sistem perkongruenan linier ini kita dapat melakukan dengan eliminasi, teman-teman. Salah satu variabel X atau Y lebih dulu. Nah, kita mengalihkan perkongruenan pertama dengan 5 dan perkongruenan kedua dengan 4, sehingga diperoleh sebagai berikut. Nah, hasil perolehan 5X ditambah 20Y kongruen 25 modulo 13 dan 8X ditambah 20Y kongruen 28 modulo 13 ini dapat dari mana sih ya? Mungkin kalian bertanya-tanya dapat dari mana sih? Nah, dapat dari sini loh, teman-teman. Kita menggunakan sistem persamaan linier ya. Nah, kita di sini sudah dijelaskan bahwasannya perkongruenan pertama kita kalikan 5 ya. Kemudian perkongruenan kedua kita kalikan dengan 4. Nah, kalian masih ingat dengan materi sistem persamaan linier? Nah, kita menggunakan rumus itu, teman-teman, ya. Mungkin kalian masih lupa. Dari mana sih kok bisa dikalikan 5, dikalikan 4? Dari mana? Dari ini loh, teman-teman. Dari koefisien dari koefisien X atau Y ya. Kita pilih saja, kita mau memilih dari koefisien X atau Y. Nah, untuk kali ini kita memilih koefisien Y ya, koefisien Y-nya yaitu 4 dan 5. Nah, setelah kita memilih 4 dan 5, kita balik ya. Persamaan pertama kan kita ambil 4-nya. Nah, oleh karena kita kalikan dengan 5. Nah, begitupun sebaliknya. Koefisien yang ke persamaan kedua ini variabel Y yaitu 5, maka kita kalikan dengan 4. Kemudian kita kalikan saja, teman-teman. 3X dikali 5, maka 15X ditambah 4Y dikali 5, 20Y kongruen 5 kali 5, 25 modulo 13. Kemudian selanjutnya 2X dikali 4, yaitu 8X ditambah 5Y dikali 4, yaitu 20Y kongruen 7 dikali 4, 28 modulo 13. Jadi sama ya, hasilnya 15X ditambah 20Y kongruen 25 modulo 13 dan 8X ditambah 20Y kongruen 28 modulo 13. Jika perkongruenan pertama itu dikurangi dengan perkongruenan kedua, maka diperoleh sebagai berikut, teman-teman. Nah, setelah itu persamaan pertama ya, perkongruenan pertama dikurangi dengan perkongruenan kedua, maka diperoleh 7X kongruen negatif 3 modulo 13. Nah, setelah kita mencari ini tadi ya, perkongruenan setelah dikalikan dengan koefisien X dan koefisien dari nilai Y, maka kita kurang, teman-teman ya. Kita kurangkan saja 15X dikurang 8X ya, maka hasilnya adalah 7X. Kemudian 20Y dikurang 20Y, hasilnya 0, maka tidak perlu ditulis. Kemudian kongruennya, dan 25 dikurang 28 adalah negatif 3 ya. Kemudian modulo 13. Nah, hasil dari pengurangan perkongruenan pertama dan perkongruenan kedua itu hasilnya adalah 7X kongruen negatif 3 modulo 13 ya. Sama ya, teman-teman. Jadi itu adalah cara mengurangkannya ya.
Nah, karena inverse 7 modulo 13 ya adalah 2, maka kita mengalihkan kedua ruas dari perkongruenan terakhir ini dengan 2, sehingga diperoleh sebagai berikut. 2 dikali 7x kongruen 2 dikali negatif 3 modulo 13. Maka hasilnya adalah X kongruen 7 modulo 13. Nah, untuk menentukan nilai Y, kita mengeliminasi variabel X pada sistem perkongruenan semula dengan mengalihkan perkongruenan pertama dengan 2 dan perkongruenan kedua dengan 3, sehingga diperoleh sebagai berikut, teman-teman. 6x ditambah 8y kongruen 10 modulo 13. 6x ditambah 15y kongruen 21 modulo 13. Jika perkongruenan pertama dikurangi dengan perkongruenan kedua, maka diperoleh sebagai berikut. Negatif 7y kongruen negatif 11 modulo 13 ya. Negatif kali negatif positif, maka menjadi 7y kongruen 11 modulo 13. Dan kita kalikan sama-sama dengan 2 ya. 2 dikali 7y kongruen 2 dikali 11 modulo 13. Maka hasilnya adalah Y sama dengan Y kongruen 9 modulo 13. Apakah penyelesaian sistem perkongruenan adalah pangkat X dan Y dengan X kongruen 7 modulo 13 dan Y kongruen 9 modulo 13. Apakah nilai-nilai X dan Y yang kita peroleh ini substitusikan pada sistem perkongruenan semula? Maka didapatkan 3X ditambah 4Y kongruen 3 dikali 7 ditambah 4 dikali 9 sama dengan 57 kongruen 5 modulo 13. Persamaan sistem perkongruenan keduanya adalah 2x ditambah 5y kongruen 2 dikali 7 ditambah 5 dikali 9 sama dengan 59 kongruen 7 modulo 13. Jadi penyelesaian sistem perkongruenan adalah semua pasangan x dan y dengan x kongruen 7 modulo 13 dan y-nya adalah 9 kongruen 9 modulo 13 ya. Contoh ini merupakan ilustrasi dari pembuktian teorema berikut ini, teman-teman. Oke, kita langsung masuk definisi saja. Nah, di sini ada definisi 5.4 ya. Misalkan A itu sama dengan AIJ dan B itu sama dengan BIJ. Masing-masing matriks berurutan N dikali K yang elemen-elemennya bilangan-bilangan bulat. Matriks A kongruen modulo M dengan matriks B. Dinotasikan A kongruen B modulo M. Jika AIJ itu kongruen BIJ modulo M untuk suatu bilangan untuk setiap pasangan I dan J dengan I lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan N. Dan J itu lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari K. Oke, kita masuk pada contoh. Matriks 5, 3, 8, 12 kongruen 4, 3, negatif 3, 1 modulo 11. Sebab 15 kongruen 4 modulo 11 dan 8 kongruen negatif 3 modulo 11. 12, maka hasilnya adalah 12 kongruen 1 modulo 11 ya. Berikut ini sifat perkalian matriks dari dua matriks yang kongruen modulo M dengan cara yang sama dengan cara pada aljabar linier. Jadi 15 ini ya kongruen dengan 4 modulo 11. Kemudian 8 ya, kolom pertama ya. 8 ini kongruen dengan negatif 3 modulo 11. Kemudian 12 ini kongruen dengan 1 modulo 11 ya. Kemudian 3 ini kongruen dengan mana, teman-teman? 3 ini kongruen dengan 3 juga ya, yang sebelahnya.
Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada definisi 5.5. Jika A dan A inverse adalah matrik-matrik berukuran n kali n yang elemen-elemennya bilangan bulat sedemikian hingga A inverse kongruen A inverse kali A kongruen I ini adalah matriks identitas ya teman, I modulo M. Dengan I itu adalah matriks identitas berukuran N. Maka A inverse disebut inverse dari A modulo M ya. Jadi A negatif pangkat negatif 1 itu disebut dengan A inverse, teman-teman. Jika A inverse adalah jika A negatif 1 adalah inverse dari A dan B, kongruen A inverse modulo M, maka B juga inverse dari A. Hal ini mengikuti teorema 5.16 karena BA kongruen A inverse dan A kongruen identitas modulo M. Sebaliknya jika B1 dan B2 itu masing-masing adalah inverse dari A, maka B1 kongruen B2 modulo M. Untuk menunjukkan hal ini kita gunakan teorema 5.16 dari kekongruenan B1 A kongruen B2A kongruen identitas modulo M. Ya, kita mempunyai A1 AB1 kongruen B2 AB1 modulo M. Karena AB1 kongruen identitas modulo M, kita dapat menyimpulkan B1 kongruen B2 modulo M. Di sini ada contoh, teman-teman. Di sini ada matriks 1 3 2 4 3 4 1 2 sama dengan 6 10 10 16 dan kongruen 1 0 0 1 modulo 5. Dan di sini bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, tampak di sini bahwa matriks 4 3 4 1 2 itu adalah inverse dari 1 3 2 4 modulo 5. Baik, teman-teman. Kita lanjut pada definisi 5.6. Misalkan A itu suatu matriks persegi berukuran N. Adjoin dari A diberi simbol ADC A, yang disebut dengan adjoin A adalah suatu matriks persegi berukuran N yang elemen pada baris ke I, kolom ke J ialah DIJ. Dengan DIJ itu sama dengan negatif 1 I tambah J. Determinan matriks yang diperoleh dari A dengan menghapus semua elemen pada baris ke I dan kolom ke J. Di sini ada contoh, teman-teman. Carilah inverse dari A sama dengan ya matriks ini dan modulo 7. Jawabnya adalah determinan A sama dengan negatif 5 kongruen 2 modulo 7, maka A inverse sama dengan 4, sehingga A inverse sama dengan A inverse adjoin A sama dengan 4, negatif 2, negatif 3, 5, negatif 5, 0, 10, 4, 1, negatif 10. Itu sama dengan negatif 8, negatif 12, 20, negatif 20, 0, 40, 16, 4, negatif 40. Kongruen 6, 26, 105, 242 modulo 7. Selanjutnya kita dapat menggunakan inverse dari A modulo M untuk menyelesaikan perkongruenan AX kongruen B modulo M dengan syarat determinan A dan M itu sama dengan 1, yaitu mengalihkan kedua ruas dari perkongruenan tersebut dengan A inverse, sehingga akan diperoleh X kongruen A inverse B modulo M. Nah, cara ini itu memberikan cara lain untuk menyelesaikan sistem dua perkongruenan linear dengan dua variabel yang dinyatakan dalam teorema 5.15. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai sistem perkongruenan linear. Nah, semoga dapat dimengerti ya teman-teman. Dan sampai jumpa pada pembahasan materi teori bilangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.